Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan cerita horor yang berjudul Pasien-Pasien Tal Kasat Mata dari channel iCreepy. Seorang perawat bernama Sari mulai menjalani shift malamnya. Rumah sakit ini terkenal angker, terutama di malam hari. Banyak perawat yang bercerita tentang kejadian-kejadian aneh di lorong-lorong rumah sakit, tetapi Sari tak pernah mempercayainya. Baginya, hantu hanyalah mitos belaka. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya ada beberapa pasien di ruang rawat inap. Sari memeriksa jadwalnya dan mendapati bahwa ia harus mengontrol pasien di lantai 3. Lantai ini sudah lama dikenal sebagai lantai paling menyeramkan, karena seringkali ada suara-suara aneh, meski tak ada orang di sana. Namun, Sari tak gentar. Dengan langkah pasti, ia berjalan menuju lift dan naik ke lantai 3. Sesampainya di lantai 3, lorongnya begitu sepi. Lampu-lampu berkelip-kelip seperti akan mati, menciptakan bayangan yang membuat suasana semakin menyeramkan. Sari menarik napas panjang dan memulai tugasnya. Ia berjalan ke kamar pertama. Di sana, seorang pasien bernama Pak Budi dirawat. Pak Budi adalah seorang pria tua yang terkena stroke, sehingga sulit berbicara. Ketika Sari masuk, Pak Budi tampak gelisah, matanya terbuka lebar, seolah-olah melihat sesuatu di sudut ruangan. Sari mendekatinya. "Pak Budi, apa ada yang bisa saya bantu?" tanya Sari lembut. Pak Budi tidak menjawab. Matanya terus memandang ke sudut ruangan, dan bibirnya bergetar pelan. Sari merasa merinding, tetapi ia berusaha tetap tenang. Ia memeriksa kondisi Pak Budi dan mencatat tanda-tanda vitalnya. Saat ia hendak berbalik untuk keluar dari kamar, tiba-tiba Pak Budi memegang tangannya dengan erat. "Jangan pergi," bisiknya lirih. Sari terkejut. Pak Budi hampir tidak pernah bisa bicara sejak stroke-nya. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, lampu di kamar mendadak padam. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya terdengar napas Pak Budi yang tersengal-sengal. Sari mencoba meraih senter dari sakunya, namun saat lampu menyala kembali, ia terkejut melihat ada sosok berdiri di sudut ruangan. Sosok itu seperti pasien, tapi wajahnya tak jelas, kabur seperti tertutup kabut. Sari terpaku, tak bisa bergerak. Sosok itu bergerak mendekatinya perlahan, tanpa suara. Pak Budi mulai berteriak histeris, sementara Sari berusaha melawan ketakutannya. Akhirnya, dengan kekuatan yang tersisa, Sari melangkah mundur keluar dari kamar. Sari berlari keluar kamar dan menuju ruang perawat. Namun, setibanya di sana, ruangan itu kosong. Semua perawat yang seharusnya berjaga, tak ada. Telepon pun tak berfungsi. Jantungnya berdegup kencang. Ia memutuskan untuk memeriksa ruang rawat lainnya. Di kamar berikutnya, Sari membuka pintu dan mendapati pasien terbaring dengan tenang. Namun, saat ia memeriksa lebih dekat, tubuh pasien itu ternyata dingin dan kaku. Pasien sudah meninggal. Yang lebih mengerikan, di dinding di atas tempat tidur pasien, ada coretan merah seperti darah bertuliskan, "Kami di sini." Sari mundur kedekut. Saat ia hendak keluar dari kamar itu, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Namun, suara langkah kaki itu semakin mendekat, meskipun lorong di luar kamar tampak kosong. Sari panik, ia mulai berlari lagi menyusuri lorong panjang menuju tangga darurat. Ketika ia hampir sampai di tangga, tiba-tiba ia melihat banyak sekali sosok samar-samar berdiri di sepanjang lorong. Mereka semua mengenakan baju pasien rumah sakit, dengan wajah kosong, menatap lurus ke arahnya. Sari berhenti, napasnya terengah-engah. Ia berusaha menenangkan dirinya, tapi ketakutan semakin mencekam. Sosok-sosok itu mulai bergerak mendekatinya perlahan. Beberapa dari mereka terlihat melayang, dan suara langkah kaki mereka terdengar di seluruh lorong, meskipun tak ada yang menyentuh lantai. Sari merasakan dingin merambat di punggungnya. Tiba-tiba, seorang dari mereka berdiri di depan wajahnya. Wajah sosok itu pucat, dengan mata hitam kosong yang menatap langsung ke mata Sari. Tanpa suara, sosok itu mengulurkan tangannya ke arah Sari. Dengan sisa tenaga dan rasa takut yang meluap, Sari berteriak sekuat tenaga, membalikkan badan, dan berlari menuruni tangga darurat. Ia terus berlari, tak peduli pada kegelapan yang menyelimuti lorong-lorong rumah sakit. Sosok-sosok itu terus mengikuti di belakangnya,
meskipun langkah kakinya semakin cepat. Setibanya di lantai dasar, Sari akhirnya keluar dari pintu darurat dan jatuh terduduk di luar gedung. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar. Ketika ia melihat ke belakang, pintu darurat itu tertutup perlahan, dan sosok-sosok menyeramkan itu tak terlihat lagi. Beberapa menit kemudian, beberapa petugas rumah sakit menemukannya terduduk di luar dengan wajah pucat pasi. Mereka mencoba menenangkannya, namun Sari tak bisa berkata-kata. Saat mereka membawanya masuk, ia hanya bisa mengucapkan satu kalimat dengan suara gemetar, "Mereka masih di sana." Rumah sakit itu tetap beroperasi, tapi setelah malam itu, Sari memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Sejak kejadian itu, ia tak pernah lagi menginjakkan kaki di sana. Banyak yang mengatakan bahwa pasien-pasien tak kasat mata itu masih bergentayangan, menunggu seseorang untuk menemani mereka di kegelapan malam. Oke sobat, videonya sampai di sini. Cerita horor WegJ berjudul Pasien-pasien tak kasat mata. Gimana menurut kalian, serem gak? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya sobat, biar tidak ketinggalan cerita horor dari channel Cerita AI Creepy.